Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala amma ba'du. Sawfa nastamiru darsana al-yawm fi kitab ayyuhal walad. Wasalna safa khamsah. Faqrah tsaniyah. Baik, kita lanjutkan pertemuan sebelumnya terkait dengan kajian Tasawuf Al-Ghazali dari kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal waladu, wahai anak, malam ta'mal lam tajid al-ajra. Siapapun yang tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Jadi jangan sampai orang kepikiran saya akan mendapatkan uang, saya akan mendapatkan sesuatu, sementara dia tidur saja, dia di rumah saja, maka dia nggak akan dapat apa-apa. Ketika orang menanam, maka insya Allah dia akan memetik. Ketika orang belajar, insya Allah akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi ketika dia nganggur, diam saja, tapi dia punya harapan ingin mendapatkan sesuatu, maka harapan ini menjadi harapan kosong. Hukiyah, dihikayatkan, diceritakan, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel, abadallaha, menyembah Allah sab'ina sana, selama 70 tahun. Jadi ada cerita ada seorang laki-laki yang dia itu rajin ibadah dari Bani Israel, rajin beribadah selama 70 tahun. Fa'aradallahu, maka Allah hendak ayakhluwahu alal malaikati, Allah hendak mengujinya dengan malaikat. Farsalallahu ta'ala ilaihi malakan, maka kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya, yukhbiruhu, dengan memberitahukan, annahu, bahwa dia itu ma'tilkal ibadah, meskipun dia rajin ibadah, la yaliku, tidak layak, bihi, dengannya, dukhulul jannah, masuk surga. Jadi ada seorang Bani Israel, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah selama 70 tahun ibadah. Kemudian Allah hendak menunjukkan kepada malaikat tentang posisi hati seorang hamba ini, tentang sifat hamba ini. Apakah dia itu ngibadah karena Allah Ta'ala, ataukah dia ngibadah karena ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyampaikan kepada seorang hamba ini, wahai hamba, engkau telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Engkau rajin sholat, engkau rajin puasa, rajin ngaji, rajin sedekah. Namun tahukah anda bahwa sesungguhnya kau tidak layak untuk masuk ke surga? Bayangkan orang yang rajin ibadah tetapi kemudian oleh malaikat diberitahukan bahwa dia tak layak masuk surga. Namun apa jawabnya seorang hamba ini? Falamma balaghahu, ketika disampaikan kepada hamba ini, qalal abidu, maka hamba ini berkata, nahnu khuliqna lil ibadah, kita itu memang diciptakan untuk ibadah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan bahwasanya kami itu memang diciptakan untuk ibadah. Fayambaghi lana an na'budahu, maka kita harus selalu ibadah. Entah saya itu nanti hendak masuk surga atau tidak layak masuk surga, itu bukan urusan saya, karena memang urusan saya itu adalah perintah, melaksanakan perintah Allah, ibadah. Ai walau lam yadkhulnal jannah, meskipun Allah itu enggak memasukkan saya ke surga, tetapi saya harus tetap ibadah, karena ibadah itu memang perintah Allah. Falamma raja'al malaku, ketika itu kemudian malaikat kembali menghadap Allah Ta'ala, melaporkan terkait dengan apa yang sudah dia dapati, dia temui terkait hamba ini, di mana hamba ini ternyata ketika diberitakan kepadanya bahwa dia tak layak masuk surga, namun jawabannya adalah bahwa kita ngibadah itu bukan untuk masuk surga, tetapi untuk melaksanakan perintah Allah, di mana Allah Ta'ala itu menciptakan manusia memang tujuannya untuk ngibadah. Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, madza qala abdi, wahai malaikat,
engkau telah mendatangi hambaku, telah menyampaikan perintahku bahwasanya dia itu tak layak masuk surgaku meskipun dia telah ibadah 70 tahun. Apa jawabannya hambaku? Maka qala malaikat berkata, ilahi wahai Tuhanku, anta a'lam bima qalahul abdu. Sungguh engkau lebih tahu terkait dengan apa yang disampaikan oleh hambamu itu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, faqala Ta'ala, idza huwa lam yu'rid an ibadatinya, jika dia itu tak berpaling dari beribadah kepadaku, bahwasanya dia diberitahu oleh malaikat meskipun ibadah selama 70 tahun namun tak layak untuk masuk surga. Namun dengan berita yang mungkin sangat mengejutkan itu ternyata dia tidak berpaling dari ibadah kepadaku, tetap konsisten istiqomah beribadah kepadaku. Ishadu, saksikanlah olehmu wahai para malaikat semuanya, malaikatnya sangat banyak, ribuan jutaan, tak terhitung. Anni, sesungguhnya aku qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni dosanya hambaku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika seorang hamba ini ibadah karena mukhlishan lahuddin lillahi taala, karena dia itu ikhlas karena Allah taala, maka Allah akan langsung mengampuni atas dosa-dosanya. Karena ibadah bukan karena apapun selain karena Allah taala. Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, hasibu anfusakum, hendaklah kalian semua itu menilai diri kamu sendiri, qabla an tuhasabu, sebelum Allah menilainya. Jadi kira-kira hari ini apakah saya sudah beribadah belum? Hari ini sholat saya bagaimana? Hari ini puasa saya bagaimana? Hari ini interaksi saya dengan tetangga bagaimana? Hari ini sikap saya dengan teman saya bagaimana? Kita nilai, oh ternyata hari ini sholat saya terlambat, maka saya beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh ternyata hari ini saya punya duit, niat mau sedekah, ternyata masih tersimpan di saku. Segera kita ambil duitnya, kemudian kita sedekahkan. Demikian kita nilai diri kita. Kapan? Qabla an tuhasabu, sebelum Allah itu kelak akan menghitung seluruh amal perbuatan kita. Mumpung masih di dunia. Karena ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan kita sekecil apapun akan dihitung, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang. Baik apa yang kita ucapkan dalam melalui lisan kita ataupun apa yang terdetik di dalam hati kita. Hanya terdetik hati kita ketika terdetik perbuatan yang baik, niat baik, Allah akan berikan pahala. Namun ketika yang terdetik itu perbuatan jahat, selama belum dilaksanakan, maka ia tidak berdosa. Ketika seseorang dalam hatinya selalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Meskipun hanya dalam hati dia berzikir, namun Allah tetap akan menghitung amal perbuatan hamba tersebut, akan mendapatkan kebaikan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kamu apa? Timbanglah amal perbuatan kalian sebelum Allah kelak di akhirat akan menimbang amal perbuatan kalian. Oh hari ini saya ternyata ngutil, astagfirullah, saya harus mengembalikan kutilan saya ini, kemudian meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena ketika kita tidak melakukan ini, nanti di akhirat kita yang akan mendapatkan hukuman adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita timbang amal perbuatan kita di dunia. Alhamdulillah saya bisa sedekah hari ini, ya Allah jadikanlah sedekah saya hari ini ikhlas karenamu. Ya Allah jadikanlah puasa hari ini ikhlas karenamu. Ya Allah salat saya jadikanlah ikhlas karenamu. Selalu meminta berdoa kepada Allah supaya diberi keikhlasan di dalam beramal, melakukan amal soleh. Ketika ada hal-hal yang lalai yang kiranya kita melakukan dosa, maka bersegera untuk beristighfar, wastaghfaru lidunubihim, beristighfar kepada dosa-dosanya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Ali sahabat Ali radhiyallahu berkata, man dhanna, siapa yang menyangka anau bahwa dia itu bidunil jahdi, tanpa kerja keras, yasilu, kok dia akan mendapatkan sesuatu, fahuwa mutamannin, itu orang yang sukanya ngayal. Kita nggak pernah belajar tapi paling juga lulus.
Kita nggak pernah bekerja tapi mikirnya ntar dapat duit. Kita nggak pernah nanam tapi mikirnya nanti akan panen. Ini orang yang sekedar berhayal, orang yang sekedar istilahnya hanya sekedar merenung, nggak akan sampai. Wa man dhanna annahu bi budzil judi yasilu fa wa mutanin. Tapi sebaliknya juga, kalau kita mikir saya kerja pasti saya akan panen, oh belum tentu. Karena semua itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar rajin pasti saya lulus. Oh, belum tentu. Saya berangkat sekolah pasti dapat ilmu, belum tentu. Siapa tahu baru berangkat di jalan kepleset, tiba jatuh ya kan. Tulangnya patah, naik motor. Nah, akhirnya nggak nyampe sekolah. Karena sesuatu yang akan terjadi itu tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya selalu berkhusnudzan kepada Allah. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, namun kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Hasan rahimahullah ta'ala, Hasan berkata, talabul jannati bila amalin dzanbun minadz dzunub. Orang yang cita-citanya masuk surga, orang yang pengen masuk surga, tetapi dia tidak pernah berusaha untuk melakukan sesuatu yang kiranya dapat mengantarkan dirinya menuju surga. Dia pengen masuk surga tapi nggak pernah sholat. Dia pengen masuk surga tapi nggak pernah zakat. Dia pengen masuk surga tapi nggak pernah berbuat baik. Dia pengen masuk surga tapi nggak pernah sedekah. Maka orang tersebut dzanbun minadz-dzunub, sesungguhnya telah melakukan dosa. Maka ketika kita hendak pengen masuk ke surga, meskipun kita yakin bahwa surga itu merupakan karunia, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita harus mencari, harus berusaha, harus beramal soleh supaya kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alimun minal ulama, salah seorang alim ulama pernah berkata, alamatul haqiqati tarku mulahadatil amali la tarkul amali. Jadi ciri-ciri orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ciri-ciri orang yang ikhlas, ciri-ciri orang yang benar-benar ibadah itu tidak ada maksud apapun selain Allah Subhanahu wa taala, dia itu meninggalkan mulahadatul amal. Saya ngamal udah ini belum ya, saya begini belum ya. Jadi dia itu bukan ngamal, itu bukan dinilai terus. Saya ngamal hari ini, saya sholat hari ini, kira-kira pahalanya seberapa ya? Saya sedekah 10.000, kira-kira pahalanya seberapa ya? Tidak melihat menakar pahalanya, tetapi dia itu tarku mulahadatul amali la tarkul amal, tapi dia itu bukan meninggalkan pekerjaan. Nah, jadi yang penting dia bekerja, bismillah saya sholat, bismillah saya zakat, bismillah saya puasa, bismillah saya sedekah, bismillah saya berbuat baik pada orang. Udah, titik. Adapun bagaimana kualitasnya kita serahkan sama Allah. Yang tidak boleh lagi adalah kemudian kita tidak beramal sama sekali. Nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau apa. Ini jelas. Ini menjauhkan dirinya untuk mendapatkan rahmat Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jadi orang yang pandai, orang cerdas, itu orang yang selalu mengetahui dirinya, orang yang selalu mencari bekal untuk persiapan kehidupan setelah mati. Itu cerdas. Sama ketika kita seorang santri, cerdas, mau ujian kita belajar, itu cerdas. Seorang petani cerdas, dia menanam, ketika mulai hujan dia tanam, kemudian dia nanti akan kelak menunggu untuk panen, dia rawat tanamannya, kemudian nanti kelak mudah-mudahan bisa panen. Jadi dia berusaha. Wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha. Tapi orang bodoh, ahmak itu bodoh. Ahmak itu istilahnya? Di bawah bodoh itu pekok. Orang idiot.
Itu man atba'a nafsahu, orang yang selalu mengikuti dirinya hawa akan hawa nafsunya. Jadi ngikutin hawa nafsu saja. Hawa nafsunya itu malas belajar, dia nggak belajar. Hawa nafsunya itu malas untuk ngibadah, dia malas ngibadah. Hawa nafsunya pengen tidur, dia ikut tidur. Hawa nafsunya pemain, dia ikut main. Jadi bukan berpikir kira-kira kelak itu seakan bagaimana, apa yang harus saya siapkan dari sekarang, namun dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka orang seperti ini adalah orang bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, dia hanya merenung, dia hanya berhayal, nanti insya Allah masuk surga. Ngayal masuk surga tapi nggak pernah sholat. Ngayal berharap masuk surga tapi nggak pernah zakat. Ngayal berharap masuk surga tetapi nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat baik pada orang. Namun sebaliknya selalu menyakiti orang, selalu ngerasani orang, selalu gunjing orang. Ini namanya orang-orang ahmak, orang bodoh. Ayuhal waladu, wahai anak, kam min layalin, betapa banyaknya malam-malam itu, ahyaitaha bitikraril ilmi, engkau hidupkan untuk belajar menuntut ilmu, wa mutala'atil kutubi, dan juga untuk membaca banyak buku, wa haram ta'ala nafsika nauma, sehingga engkau itu sampai kurang tidur. Banyak dari kita pelajar santri, karena bukunya kan memang diperuntukkan pada santri yang dia itu datang kepada Imam Ghazali minta kasih nasihat. Maka dia ngomong kepada santrinya itu, wahai santriku, berapa banyak waktu malam yang kau habiskan, waktu siang yang kau habiskan untuk menuntut ilmu. Betapa banyak buku yang sudah kamu baca. Kamu sampai kurang tidur karena siang malam belajar. La a'lamu makan al-ba'itu fi, tapi pertanyaannya, kamu belajar itu, baca buku siang malam sampai kamu kurang tidur, kamu tujuannya itu apa? In kana niyatuka nila aradid dunya wajadba khutamiha, kalau kamu itu belajar niatnya dunia supaya nanti jadi dokter, duitnya akeh, supaya nanti jadi bisnismen, banyak harta, supaya nanti jadi insinyur, pekerjaannya enak, dihormati orang banyak, di dunia dihormati semua manusia, masyarakat. Kalau niatnya itu hanya dunia saja, watasila manasibiyah, dapat pangkat jabatan, nanti jadi menteri, nanti jadi dokter, nanti jadi guru, wal mubahata alal akroni wal amsali, biar dipuji banyak orang, dipuji-puji, disanjung-sanjung, sampai masuk media, masuk TV, wal amsali, fawailun laka, kalau kamu belajar kok niatnya seperti itu, siang malam belajar, buka buku, baca buku, menghabiskan banyak duit, kuliah tinggi-tinggi, sampai magister, sampai doktor, tapi niatnya hanya untuk mencari dunia, hanya untuk cari supaya mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat, supaya jadi menteri, supaya jadi insinyur, supaya yang murni karena niat dunia saja, fawailun lak, kamu kayak gitu tuh celaka. Sumawailun lak, celaka kamu itu, sengsara kamu tuh. Sengsara dunia dan sengsara akhirat, karena dunia hanya mencari dunia. Wa in kana qasduka fi ihya'u syariatin nabi, namun kalau tujuan kita belajar, yang orang ingin jadi dokter, belajar kedokteran, yang ingin jadi insinyur, belajar insinyur, yang ingin jadi apa? Jadi petani, pertanian, belajar petani, yang ingin jadi ahli fikih, belajar fikih, yang ingin jadi tafsir, belajar tafsir. Kalau kita belajar seperti itu, niatnya untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhib akhlaqika, dan juga bertujuan untuk memperbaiki akhlak kita, akhlak Anda, wa kasran nafsil amarati, besok juga untuk menghancurkan, menutupi nafsu amarah kita, nafsu buruk kita. Fatubalak, beruntung, kamu beruntung. Sumatubalak, sungguh kamu beruntung. Walaqad shadaqa man qala, benarlah perkataan seorang penyair,
seorang pujangga, di mana dia mengatakan apa? Kata pujangga itu, syahrul uyuni li ghairi wajhika dhaiyun. Kamu itu begadang-begadang, namun bukan karena Allah, sungguh sengsaralah kamu, tak berguna. Wa buka'uhunna li ghairi faktika batilun. Tangisanmu, namun bukan tangisan bukan karena Allah, bukan karena hal-hal yang baik-baik, namun karena dunia saja, maka itu sesuatu hal yang batil. Ayo halo alat wahai bocah, wahai anak. Aisma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayitun, karena sesungguhnya engkau itu mayit. Wahbib, dan cintailah man syi'ta, orang yang kau sukai, fa innaka mufarikuhu, karena kau pasti akan berpisah. Wa'mal, dan amalkanlah dan kerjakanlah ma syi'ta, sesuka hatimu, fa innaka mujzi'un bih, karena sungguhnya engkau akan mendapatkan balasan. Jadi semua bergantung kepada kita, semua terserah kita. Allah berikan kepada kita sifat ikhtiariyah, sifat memilih. Wa hadainahu atau an-najdain. Hadainahu najdain. Sudah dikasih dua jalan, jalan baik dan jalan buruk. Terserah Anda memilih yang baik atau yang buruk. Ketika Anda pilih yang baik, maka Allah akan kasihkan kebaikan. Ketika kau pilih yang buruk, maka Allah akan berikan keburukan. Jadi, aisma syi'ta fa innaka mayitun. Kamu terserah, kamu juga akan mati. Pasti mati. Fir'aun yang umurnya panjang, Nabi Nuh saja yang umurnya sampai di atas 950 tahun, yang meninggal. Nabi Adam yang umurnya 2000 tahun, yang meninggal pasti akan mati. Wahdi masyita fa inna kamu boleh cintai siapapun, boleh. Cintai orang tua Anda, cintai saudara-saudara Anda, cintai adik Anda, cintai istri Anda. Tapi pasti kamu akan berpisah. Berpisah kapan? Ketika Allah memanggilmu meninggalkan dunia menuju yang lahat, menuju alam barzah. Wa amal masyita fa innaka mazun. Berbuat apa aja terserah, mau nyolong, mau ngutil, mau ibadah, terserah. Tapi ingat bahwa semua yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal walad, wahai bocah, ayu syai'in hasilun laka min tasili ilmil kalami wal khilafi wa tibi wad dawawidi wal ash'ari wal nujumi wal arudi wan nahwi wa tasrifi ghairu tadhi'il umri bi jalali dil jalali uksim bi jalalillah. Jadi untuk apa kamu belajar macam-macam, wahai bocah, wahai santri, kalau bukan karena Allah? Kamu belajar ilmu kalam, kamu belajar ilmu khilaf, ilmu fikih, kamu belajar tib, kedokteran, kamu belajar apa? Manajemen, kamu belajar al-asy'ar, sastra, kamu belajar astronomi, belajar ilmu arud, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sharaf. Namun jika semua itu bukan karena Allah, maka itu tadhi'il umri, itu hanya membuang umur saja, nyapain saja. Maka supaya kita itu nggak capek-capek saja, ketika kita belajar kita harus bismillahirrahmanirrahim, diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ra'aitu fi Injil Isa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam min sa'atin ayyudau al-maitu alal janazati ila ayyudau ala syafiril qabri yas'alullahu bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan. Jadi saya melihat, maksudnya saya membaca di dalam kitab Injilnya Nabi Isa alaihissalam, di mana di situ disebutkan bahwasanya min sa'ati ayyudau al-maitu al jinazati, tatkala seorang itu meninggal dunia dan mayitnya, jenazahnya itu dimasukkan ke liang lahat,
baru dimasukkan itu, maka siap-siap untuk ila ayyudha ala syafiratil qabri yas'aluhu bi'adhamatihi minu arba'ina soalan, siap-siap untuk mendapatkan 40 soal. Tuh, soal ujian. Baru masuk liang lahat, siap-siap untuk mendapatkan ujian. Soal, jumlahnya ada 40 soal. Tidak ada pilihan ganda. Pilihannya soalnya isai semua. Nggak ada pilihan ganda. Ujiannya nggak ada ujian tulis, semua ujiannya lisan. Awaluha yaqul abdi taharta mangdaral khalqi sinina wa ma taharta mangdarisa, wahai hambaku, kamu selama hidup di dunia bertahun-tahun memperbaiki dirimu, memperbaiki tubuhmu, pakai make up supaya cantik, supaya ganteng, mandi bersih, pakai bajunya mahal-mahal. Pertanyaannya, ketika kamu itu memperbaiki dirimu seperti itu, memperbaiki tubuhmu seperti itu, dengan make up, dengan pakai sisiran, pakai minyak wangi, pakai macam-macam yang mahal-mahal. Pertanyaannya, apakah kamu juga melakukan hal demikian tentang aku? Apakah kamu juga berusaha untuk memperbaiki pandanganmu tentangku atau tidak? Kalau kamu hanya melihat Allah tuh, oh nggak malas, tidak ada urusan sama Allah, sementara nggak mau ibadah, maka celakalah kamu. Maka kita harus lebih mendahulukan Allah. Ketika kita itu berusaha untuk memperbaiki diri kita, maka perbaiki hubungan kita dan Allah, perbaiki interaksi kita dan Allah. Ingat bagaimana ibadah kita, bagaimana puasa kita, bagaimana akhlak kita dan orang lain, supaya kelak ketika kita berhadapan sama Allah, ketika ditanya, hambaku, dulu kau suka sisiran cantik-cantik, ganteng-ganteng, bagaimana interaksi kamu dan saya? Maka kita akan bisa menjawab, ya Allah, saya selalu ikhlas untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Saya selalu puasa, selalu zakat, saya berbuat baik, berakhlak mulia kepada orang lain. Nah, jawabannya enak. Tapi kalau kita ternyata dengan Allahnya itu jauh, akhlak kita dan Allahnya itu buruk, ibadahnya buruk, puasa zakatnya buruk, interaksi dan manusianya buruk, maka kita tak bisa menjawab. Maka ketika kita tidak bisa menjawab, Allah akan utus malaikat yang bentuknya itu seperti raksanya, warnanya hijau, seperti buto hijau, untuk kemudian menyiksa hambanya. Wa kulla yaumin nanzuru fi qalbik. Setiap hari kami akan melihat kepada hatimu. Yaqulu ta'ala, lima tatasanna'u li ghairi. Allah itu setiap hari itu akan melihat, memonitor hati kita. Karena yang Allah itu maha mengetahui apa yang fisirin wa alaniyah, apa yang tercetik dalam hati kita itu Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan hati kita. Kita mikir sendiri, kita ngobrol sendiri, nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Maka Allah akan mengatakan, setiap hari itu saya selalu mendengarkan isi hatimu, pembicaraanmu di dalam hatimu, kamu dzikir atau tidak, atau sekedar ngayal, atau sekedar berangan-angan, Allah itu selalu melihat. Wa kulla yaumin nanzuru fi qalbik, yaqulu ta'ala, lima tatasanna'u li ghairi. Kenapa kamu itu setiap hari ketika melakukan ibadah, sholat, puasa, kok bukan karena aku, tapi karena manusia? Kenapa wahai hambaku? Wa anta mahfufun bi khairi. Padahal kamu itu setiap hari aku kasih kebaikan. Pengen nafas tak kasih udara gratis. Gratis udara. Pengen melihat alam raya tak kasih pemandangan yang bagus-bagus gratis. Pengen rezeki Allah berikan gratis. Banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi mengapa engkau wahai hambaku selalu mengerjakan sesuatu bukan karenaku? Amma anta asam wala tasma. Emang kamu buta wahai hambaku? Emang kamu tuli wahai hambaku? Engkau melihat alam raya yang segini bagus, segini indah. Emang kamu tidak merasa bahwa di balik alam raya itu ada sang pencipta? Mengapa engkau menyekutukanku? Mengapa engkau tidak menyembahku? Apakah kamu buta, kamu tuli? Setiap hari kau dengarkan kicauan burung yang sangat indah. Kamu saksikan langit membiru, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, perputaran pagi, siang, malam dengan sangat rapi. Apakah engkau masih tak percaya bahwa di sana ada zat Tuhan yang menciptakan alam raya? Apakah engkau tuli dan buta wahai hambaku?
Ayyuhal walad. Sedikit lagi. Al ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa amal itu gila. Ilmu kok tanpa amal, bagaikan orang gila. Wal amul bila ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu yang enggak ada faedahnya. Kamu ngapain? Sholat. Tahu cara sholat? Enggak, pokoknya yang penting gerak aja lah, kayak olahraga, loncat-loncat. Nah, itu loncat-loncatnya bukan sholat. Sholat ada aturannya, ada ilmunya. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, gerakannya tertentu, bacaannya tertentu. Sholat bukan sakar PDW. Ya, makanya ketika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu itu enggak ada gunanya. Sebaliknya punya ilmu, tahu cara sholat, tahu. Pertama takbiratul ihram, terakhirnya diakhiri dengan salam, amal tertentu, doa tertentu. Kamu sholat enggak? Enggak sholat. Ya sama saja, enggak ada gunanya juga. Maka ilmu sama amal ini dua mata uang, satu mata uang bermata dua. Harus dikerjakan. Orang berilmu harus beramal. Orang beramal juga harus pakai ilmu. Amal tanpa ilmu tak ada guna. Wa alam ketahuilah anal ilman ladzi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'ati la yub'iduka ghadan 'an nari jahannam. Wa alam ketahuilah olehmu wahai santri, wahai bocah, anal ilma sesungguhnya ilmu alladzi yang la yub'iduka al-yauma tidak dapat menjauhkan dari kamu terkait dengan anil ma'asi dari maksiat, ilmu tetapi ilmunya itu nyantet. Nah, dan ilmu juga. Wala yahmiluka ala ta'ah, ilmu tapi tidak membuat kamu taat kepada Allah. Ilmu cara korupsi piye carane, ya ilmu juga tapi cara korupsi, ilmu cara nyolong. La yub'iduka ghadan an-nar, maka ilmu yang seperti itu ya hanya akan mendekatkan diri kepada neraka jahanam. Wa idza lam ta'mal yauma wa lam tatadarakal ayyamal madiyah taqul ghata yawmal qiyamah farjina na'mal salihah. Kalau kamu belajar hanya untuk ujung-ujungnya maksiat, hanya ujung-ujungnya tidak taat kepada Allah, maka ilmu itu hanya akan mendekatkan diri kepada neraka jahanam. Dan kelak di akhirat kalau kamu tidak beramal dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadamu, maka kelak di hari kiamat engkau akan menyesal. Hanya akan bisa mengatakan farji'na na'mal salihan, ya Allah, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Kami akan berbuat baik, kami akan beramal-amal soleh ya Allah. Fayuqalu ya ahmak anta man hunaka taji. Maka Allah akan mengatakan kamu itu bodoh, ahmak. Dulu dikasih kesempatan waktu hidup di dunia, suruh ngibadah nggak mau ngibadah, suruh sholat nggak mau sholat, suruh sedekah malah korupsi. Akhirnya sekarang kamu menyesal. Sekarang itu kalau sudah di akhirat, wahai hambaku, bukan waktunya untuk beramal sholat lagi, tetapi di akhirat adalah hari di mana Allah akan ngasih balasan. Kalau baik dikasih kebaikan, kalau buruk dikasih keburukan. Kalau banyak amal soleh masuk surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Sementara sekiranya dia banyak maksiat, banyak dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk disiksa selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, nastamir dirasatana insyaallah al-ghad. Kita lanjutkan esok hari. Mudah-mudahan selama Ramadan bisa selesai. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.